Perkenalkan, nama saya Elsa Agistiani, Prodi PGMI 3B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Yang pertama yaitu pengertian aksiologi, dan yang kedua yaitu pengertian etika, dan yang ketiga yaitu pengertian moral. Yang pertama yaitu aksiologi. Aksiologi dalam filsafat ilmu yaitu filsafat yang mempelajari nilai atau dari nilai. Nilai adalah sesuatu yang mencari dan sesuatu yang menarik akan sesuatu yang diinginkan. Ada 3 ciri nilai. Yang pertama yaitu nilai yang berkaitan dengan subjek. Subjek di sini maksudnya adalah manusia. Jadi ketika tidak ada manusia, maka tidak akan menghasilkan nilai. Contohnya seperti kejadian gunung meletus. Pastikan manusia berpikir apakah itu indah atau membahayakan. Kan itu sebuah nilai kan? Dan yang kedua yaitu praktis. Maksud praktis di sini, nilai itu dibuat menjadi lebih mudah, seperti membuat sesuatu seperti lukisan, gambar, gerabah. Maka dari situ manusia akan memunculkan nilai. Dalam beberapa orang pasti nilai itu berbeda-beda. Menurut si A, gambar itu pasti nilainya misal 8. Menurut si B itu nilainya 70. Jadi nilai itu diciptakan oleh manusia sendiri, sehingga nilai itu dihasilkan berbeda. Dan yang ketiga yaitu sesuatu yang ditambahkan objek. Objek di sini seperti budaya, kewajiban, kebenaran, karena nilai itu mencakup semuanya. Seperti ketika kita pergi ke luar negeri, pasti kan kita beda budaya. Di sana kita pasti berbeda-beda menilai orang. Menurut kita ketika kita ke luar negeri, wah di sini cuacanya tidak bagus. Tapi ketika orang tersebut pasti merasakan cuaca di sini tuh sangat bagus dibanding dengan negara negara. Kan itu menunjukkan nilai yang berbeda. Yang kedua yaitu etika. Di dalam filsafat ilmu, etika itu disebut filsafat moral, atau dengan kata lain etika itu watak. Moral adalah kebiasaan. Di dalam etika itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada etika deskriptif, yang kedua ada etika normatif, dan yang ketiga yaitu ada mata etika. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif itu lebih menjelaskan kepada kesadaran dan pengalaman moral atau norma-norma dan konsep-konsep etis secara deskriptif. Contohnya seperti adat istiadat. Adat istiadat di berbagai daerah itu berbeda-beda kan. Sepengetahuan saya di Sunda dan Jawa itu adat istiadat itu masih kental digunakan, karena adat istiadat itu masih merupakan nilai etika, yaitu masih menjadi ciri khas dari negara tersebut. Yang kedua yaitu ada etika normatif. Etika normatif itu sering disebut dengan filsafat moral atau etika filsafat. Di dalam etika normatif itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada idealistis. Idealistis itu lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat spiritual atau kerohanian seperti budaya agama-agama ataupun mental daripada yang bersifat indrawi. Jadi dilihat secara kasat mata. Dan yang kedua yaitu ada deontologisme. Deontologisme itu bahwa baik buruknya sesuatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri. Jadi ketika kita berperilaku seperti apa, orang menilai kita itu dari tindakan kita sendiri. Ada orang yang menilai kita itu baik karena dari tindakan kita menurut dia baik, dan ada juga orang yang menilai kita buruk padahal tindakan menurut kita itu udah baik. Jadi deontologisme itu lebih menekankan nilai baik buruknya itu dilihat dari tindakan kita sendiri. Dan yang ketiga yaitu teologis.
lebih menekankan pada unsur hasil. Jadi ketika kita berperilaku atau ketika kita berbuat, yang ketiga yaitu estetika. Di dalam itu estetika sebagai filsafat tentang keindahan yang untuk estetika. Hal tersebut berarti hal-hal yang dapat dilihat oleh indra atau perasaan indra. Jadi estetika itu ketika kita melihat, maka kita bisa merasakan estetika atau keindahan hasil karya tersebut. Estetika sebagai bagian dari aksiologi karena selalu membicarakan permasalahan dan isu-isu tentang keindahan, ruang lingkup, dan bahkan nilai pengalaman, perilaku, pemikiran seniman, seni, serta persoalan estetika pada saat keindahan manusia. Estetika dalam hal ini banyak membahas hakikat, akar dari ilmu, dan hasil penelitian, bukan eksperimen dan penelitian. Jadi estetika itu bisa merasakan keindahan itu dengan kita melihat langsung hasil karya seniman.